kanan saya gitu. Boleh. Oke. Halo guys, kembali lagi bersama kami dengan tim Pak Derby. Bersama saya dengan Mr. Ruba. Dan saya si Tommy Topi Miring. Saya penembak jitu. Oke, kami kembali lagi untuk menghibur kalian semua guys. Tepuk tangan. Oke guys, kira-kira apa topik pembahasan kita di video kali ini? Kalau menurut saya sih enaknya sekarang karena melihat zaman. Kalau saya membahas TikTok dulu kita. Saya sangat setuju. Karena saya punya pengalaman tentang TikTok. Tapi stop dulu. Gimana kalau kita kayaknya kostum kita ini kurang menarik? Gimana kalau kita ganti dulu kostum kita biar menarik? Biar penonton kita senang melihat kita. Gimana kira-kira? Setuju. Oke, kami akan kembali dengan kostum yang lebih menarik. Nope. Oke, gimana kalau kostum kita begini? Tertarik? Menarik bukan? Oke, lanjut sudah. Gimana tadi perkenalannya dengan TikTok? Jadi kalau saya sangat setuju dengan adanya TikTok ini. Ya. Kenapa saya setuju? Karena saya memang melihat di luar sana orang berbicara tentang TikTok ini bisa menghasilkan uang. Oh, jadi udah ada kabar-kabar angin gitu kalau TikTok ini bisa menghasilkan duit gitu? Ya, terus terang saja itulah membuat saya menjadi tergiur dan saya mempelajari untuk TikTok ini yang tadinya saya untuk foto bersama keluarga pun saya sangat susah untuk difoto. Oh, jadi udah ceritanya sebelum kenal dengan TikTok ini anti dengan kamera gitu? Itu paling anti banget saya. Paling Tapi anti. Jadi untuk sekarang udah oke, udah saya untuk sekarang itu saya bisa 2 sampai 3 kali sehari harus foto sekarang di kamera. Oh, berarti TikTok ini membawa perubahan dong buat udah. Ya sangat Oke, setuju. tepuk tangan. Oke, kita beralih ke Lai si Topi Miring. Gimana perkenalan? Kenapa bisa Lai jadi mengenal TikTok ini? Kalau saya sih hampir sama. Oh, hampir sama. Iya, dulunya memang karena adalah saudara yang ibaratnya dia sekali secara langsung bisa menghasilkan pendapatan Oh, dari begini. TikTok. Yang ku telah ada saudara Lai, dia udah aktif di TikTok awalnya. Iya. Tapi dia sekali siaran langsung bisa menghasilkan gitu. Menghasilkan duit. Oh, jadi itu yang membuat Lai termotivasi. Iya, jadi saya ada termotivasi, ada juga rasa tergiur. Oh, tergiur. Untuk terjun ke sana. Oh, Tapi dalam ranah yang positif juga, Positif bukan juga yang ya? negatif. Kan di Oke. TikTok ini ada positif negatifnya. Iya. Tapi nantilah kita omongin negatifnya. Kita positifnya aja. Jadi Lai sekarang lebih pede atau sama dengan udah ini? Kalau saya sekarang sih hampir sama. Kalau pengalaman kita di dalam kamera ibaratnya sekarang udah lebih pede. Dulunya sih agak pede juga. Iya, agak beda-beda ini lah. Nah, iya. Tapi sekarang udah lebih percaya diri lah ibaratnya. Iya. Oke, begitulah perkenalan dari Lai si Topi Miring dengan kuda si penembak jitu. Tapi omong-omong nih, Nah, gimana? kalau Lau sendiri gimana? Oh, saya. Iya. Oh, iya. Jadi kalau saya mengenal di TikTok itu sebenarnya dari apa ya? Dari tren masa ke masa lah. Jadi dulu bermainnya sebelum masuk ke TikTok kita di Facebook dulu kan. Dari kecil juga kita main Facebook. Ya. Tapi begitu ada teman gitu ngajak, oh di TikTok sekarang lagi viral nih. Ada yang kenal, tahu nggak dulu yang gini? Entah apa bowo. Oh, bowo, ya. Iya, ini ada bowo. Jadi saya bingung dengan begini-begini aja. Iya. Dia bisa ngadain meet and greet. Tahu sendiri meet and greet itu kan berbayar. Oh iya, Berarti iya. kita mau ketemu dia, kita harus bayar tiket gitu. Wah, enak amat ini. Bisa meet and greet gini-gini doang. Tapi gara-gara gini-gini doang dia dapat duit. Iya, makanya. Gini-gininya gimana? Tujuan gini-gini ini apa nih? Entah apa. Oh gitu. yang- Yang kayak piye ya? Iya, yang kayak gitu. Berarti sambil kipas-kipas berarti. Oh, iya, iya. Itulah kira-kira. Jadi ngomong-ngomong kostum lain kok cantik banget ya? Biasalah, demi penonton. Oh iya. Jadi banyak juga hal-hal positif dan hal negatif yang terjadi di TikTok ini. Ya, seperti coba udah jelaskan apa kira-kira yang positif menurut udah di TikTok ini. Jadi kalau menurut saya ada seorang TikToker
yang menyinggung untuk pemerintahan tentang masalah jalan. Oh, yang viral baru-baru ini bukan? Ini yang viral baru-baru ini. Iya. Mungkin semua orang udah tahu lah. Oke. Itu bisa saya namakan di Lampung sana. Iya. Sekarang lagi viral-viralnya. Untuk perbaikan jalan sudah hampir selesai dilaksanakan, saya lihat di medsos. Jadi menurut Uda dari TikTok ini kita bisa mengkritik, bisa langsung berjalan gitu di pemerintahan gitu. Ya itulah saya sangat setuju dengan ada TikTok ini bisa langsung berjalan dengan baik ketika positif dibuat banget. seorang TikToker. Pemerintah itu bisa langsung bergerak, langsung dicek di lapangan, ternyata sudah langsung dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Itulah membuat saya setuju dengan TikTok ini. Oh, jadi positif ya. Positif. Iya. Nah, terus yang kedua Apa itu kira-kira? yang kedua yang saya lihat itu di kaum disabilitas. Mereka itu yang kita melihat langsung nyata ya, bahwa mereka itu nggak bisa lagi mencangkol, nggak bisa lagi bekerja apapun. Mereka itu bisa cuma hanya di TikTok ini mereka bisa dapat untuk menghasilkan uang. Jadi mereka bermain TikTok ini udah kayak manusia atau orang pada umumnya gitu, bisa berpenghasilan gitu udah ya, Mas Ketut ya. Iya, itulah tujuannya yang saya lihat di TikTok. Jadi mereka itu walaupun seperti itu bukan hinaan, tapi memang ini cuma hanya menjelaskan Edukasi saya lah. lihat di TikTok. Walaupun kondisi mereka seperti itu, tapi bisa menghasilkan uang. Iya, benar. Jadi yang ketiga yang saya lihat nilai positifnya, Iya. jadi semua orang di TikTok ini yang saya lihat bisa tanpa batas bisa menghasilkan uang. Oh iya, benar juga sih itu. Saya bilang demikian karena bisa lewat promo, bisa bikin konten, jadi bisa supaya lebih terkenal di TikTok. Itulah makanya saya bilang nilai positif bisa menghasilkan uang di TikTok. Kalau saya kurang setuju juga ya. Kalau dibilang ibaratnya semua bisa menghasilkan duit dari TikTok dengan cara yang positif, iya. Ada juga yang cara negatif. Oke, coba jelaskan dulu gimana ya kira-kira cara yang negatif ini. Ya ibaratnya lah, bukan jauh-jauh ini, ada ibaratnya Beberapa lah. oknum Iya. oknum TikToker yang tega-teganya memandikan ibunya dengan lumpur. Waduh. Itu kan ada beberapa bulan yang lalu yang viral. Tapi kan itu udah sampai di ban oleh pemerintah. Iya, makanya ibaratnya kalau tujuannya yang positif dibikin penggunaannya TikTok ini saya setuju. Iya. Tapi ada sebagian oknum yang menggunakan ini dengan cara-cara yang tidak lazim lah, yang tidak wajar, tidak lazim. Seolah-olah ibaratnya ada juga kan orang sampai buka-buka baju. Itu kan udah menyalahin aturan, menyalahin adat. Kita sih nggak membahas begitu banyak mengenai adat. Tapi kan ini sudah menyalahi etika lah dalam berpenampilan ibaratnya. Itulah saya yang kurang setuju ibaratnya kalau penggunaannya ke arah yang negatif. Jadi maksudlah itu biar jangan terprovokasi atau jangan ditiru banyak orang gitu ya. Ya kalau kita berkonten ya kita memberikan edukasi. Kalau ada edukasi, ada uang lebih bagus juga kan? Iya, benar. Jangan cuma ibaratnya biar viral doang, kita lakuin apapun. Iya. Kan rusak juga generasi-generasi bangsa. Yang kita pikirin gimana nih generasi kita selanjutnya, layak nggak dicontoh, layak nggak ditiru kayak gini. Tapi ngomong-ngomong, Le, nanti bisa kita lanjut lagi. Cara duduknya, Le, nanti masuk angin loh, Le. Oh iya. Oke, begitulah tadi kira-kira hal positif dan negatif menurut teman-teman tim dari Parude-Rude. Jadi saya ingin mengangkat satu topik lagi. Bagaimana kira-kira pendapat Lae dan Uda tentang ada saya lihat tiktokers yang lagi viral sekarang ya, dia joget-joget tuh. Menurut Uda kira-kira gimana? Itu gimana kira-kira? Kalau menurut saya sih sah-sah saja ya, karena ini cuma hanya sensasi ataupun menjadi hiburan yang bisa menghasilkan uang. Kita lihat di zaman sekarang ya, kalau saya melihat itu kita di luar sana belum tentu kita bisa dapat pekerjaan karena susah juga mencari pekerjaan. Dengan dia joget-joget di sini dia bisa menghasilkan uang. Itulah membuat saya nilai positifnya saya sangat setuju dengan joget-joget ini gitu. Iya, oke, setuju ya. Kalau Lae kira-kira gimana pendapat Lae tentang yang joget-joget viral di TikTok itu? Kalau saya sih kurang setuju kalau ke sana. Ibaratnya masih ada sebagian oknum
yang masih sehat jasmani rohani, yang badannya masih kuat, itu sampai tega-teganya dia demi konten sampai TikTok-TikTokan kayak gini. Jadi kurang wajar juga. Menurut Lai itu kayak kurang bagus, dia masih kurang sehat bagus, tapi joget-joget. Joget-joget kayak gini. Ya kurang bagus. Masih banyak di luar sana pekerja. Masih ada peluang kerja di sana yang lebih pantas yang gitu. lebih pantas daripada cuma modal-modal gini. Jadi doang. menurut Lai itu orang yang kayak gini tuh orang yang pemalas gitu. Dalam artian ya saya bilang pemalas. Pemalas. Iya, masa kerja gini-gini doang? Kan masih banyak kerjaan lain di luar sana yang lebih menjanjikan. Iya benar. Yang tiap bulannya bisa menghasilkan. Iya. Daripada kayak gini kan belum tentu juga. Belum tentu juga, Ya. benar. Tapi kan Le, kita udah lihat loh, dia cuma hanya joget-joget di TikTok ini dia bisa menghasilkan uang. Sedangkan di luar sana dia belum tentu bisa menghasilkan uang. Karena memang kita lihat kan untuk sekarang susah dapat pekerjaan. Tapi ya menurut saya sih, makanya saya bilang tadi saya ya setuju saya ibaratnya oke joget di sini viral dia bisa menghasilkan uang. Itu aja sih kalau menurut saya. Begitulah kira-kira tadi perdebatan kita tentang masalah TikTok ini, guys. Jadi kami hanya ingin memberikan sebuah edukasi, ya mudah-mudahan bisa membantu atau mencerdaskan kita untuk menggunakan berbagai media-media sosial yang lagi booming saat ini, guys. Coba kita dengarkan satu kata atau dua kata dari ini. Jadi untuk para konten kreator di luar sana, tetaplah bersemangat walaupun penontonnya masih sedikit. Yang penting tetap kita semangat karena di TikTok ini sangat bisa untuk menghasilkan uang banyak lah. Jadi untuk pesan saya selalu bersemangat membuat konten yang bagus-bagus lah. Terima kasih. Kita dengarkan pendapat Lai si Tobi Mirip. Buat saudara-saudaraku para konten kreator, kalau membuat konten itu mari kita pikirkan generasi-generasi ke belakang. Jangan karena konten kita generasi-generasi yang di belakang kita jadi rusak dengan konten yang kita buat hari ini. Mari kita pikirkan generasi untuk kedepannya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya guys. Jadi ngomong-ngomong, ada yang bisa jelaskan kenapa kita berkostum seperti ini? Kita hanya mengimbangin ibaratnya karena kita membahas TikTok, ya. Kita membuat hiburan aja lah. Ini Hiburan. baju ini kan hiburan guys. doang. Jadi kita sebenarnya asli laki-laki guys. Coba hanya lucu-lucuan saja. Ya, Ya. jangan dibawa hati ya. Oke, kami dari tim Pak Dede. mengucapkan sampai jumpa kembali. Dadah. Satu kata lah.